Jadi kalau ada turis datang ke Bali, turis Cina nih terutama, apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Jadi dia beli hotel, kemudian dia beli restoran, kemudian dia beli kafe, kemudian dia beli tempat oleh-oleh, kemudian dia punya tour and travel. Begitu kapal dari China datang, dijemput oleh tour travel dia, bawa ke hotel dia, makan di restoran dia, terus nonton tari kecak, terus lihat ini segala macam 1-2, kemudian balik lagi. Itu adalah kolonialisasi 5.0 gitu ya. Dan mereka bayarnya pakai apa? Pakai Alipay. Pakai mereka digitalnya dia. Jadi nggak ada kita megang uangnya pun tidak gitu ya. Nanti semuanya interbank di dalam bank. Balik, itulah 5.0. Anda udah tahu, saya ulangi berkali-kali, tapi ini demi pemahaman saya harus ulangi berkali-kali. Kemudian apa yang Amerika lakukan? Amerika sama bangsatnya gitu. Jadi bayangin dia saat ini negaranya sejak tahun 71 memprinting dolar tanpa underlying emas gitu ya. Nah, yang terjadi adalah wah, nilainya. Jadi apa underlyingnya? Underlyingnya adalah hutang. Nanti teman-teman saya kasih berapa hutang dunia yang menjadi underlying IMF to print money-nya dolar. Kurang ajar nggak? Saya ulangi lagi ya. Saya akan kasih kepada teman-teman link yang setiap detik itu akan nambah karena beban bunga dan besarnya pinjaman uang negara-negara asing untuk jadi underlying-nya IMF untuk dolar printing money. Saya sangat mengidolakan seorang coach yang namanya Alex Ferguson. Dia di menit 60 sampai 70 adalah menit di mana dia mengganti fresh leg atau kaki yang segar yang baru, dan ketika dia masukkan 1 atau 2 orang itu game changing. Walaupun cuma 20 menit terakhir itu bisa merubah skor gitu ya. Nah, melakukan penggantian dengan timing yang tepat dengan orang yang tepat itu adalah seorang manajer yang luar biasa. Nah, di negara kita ini sudah waktunya udah 60 menit. Menurut saya masanya kita ganti fresh leg, ganti strategi. Kalau dulu formasinya 4-3-2-1 kayak Christmas tree, kayak pohon Natal, yaitu yang di depan namanya infrastruktur. Itulah pemerintah kita waktu itu. Jadi 4-3-2-1 yang di depan adalah infrastruktur. Tapi sekarang ada Covid, sekarang ada deglobalisasi, sekarang ada trade war yang semakin meruncing. Formasi 4-3-2-1 nggak akan jalan. Jadi saya cuma mengingatkan the best defense is good offense. Saya selalu mengingatkan pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi formasinya harus 4-2-4, 4-3-3, taruh 4 striker di depan, baru kita menjadi top scorer gitu ya. Dan saya nggak lihat saat ini kita melakukan formasi 4-2-4 atau formasi menyerang. Saya masih melihat kita malah full defense. Kita menguatkan sektor keuangan, kiper kita dibuat yang kuat, back kita dibuat yang kuat, penyerangnya nggak tahu siapa ya sekarang yang menyerang. Jadi skornya nggak mungkin pernah tinggi. Mungkin kita nggak kebobolan gitu ya, yaitu inflasi kita rendah, trading kita mungkin biasa-biasa aja, tapi kita nggak akan pernah jadi champion gitu ya. Nah, saya sangat mengharapkan Indonesia itu menjadi champion. Waktunya kapan? Waktunya itu sekarang. Jadi gini, kita tahu negara ini terjadi perang, kita tahu, dan saya berkali-kali bilang sekarang adalah the world in economic warfare, atau dalam ekonomi dunia saat ini dalam keadaan perang. Jadi strateginya pun harus dirubah. Bahkan Anda sebagai UKM, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai profesional, Anda harus rubah semuanya demi memenangkan perang, atau survival of the company, atau survival of the nation, atau survival of your family gitu ya. Mulai dari sana. Nah, kita mulai dulu sekali lagi. Saya akan ulangi dengan how the world work, bagaimana cara dunia bekerja. Tanpa Anda memahami cara dunia bekerja, Anda tidak paham apa ini yang terjadi. Jadi kita tahu di tahun 45 ada namanya global theater, atau apa global theaters itu? Ya kayak tontonan global gitu ya. Kita tahu Amerika dari dulu berambisi menjadi number one country who rule the world gitu ya. Ini harus saya ulang-ulang terus. Si ontohot, si kampret Amerika itu adalah negara yang dari dulu ingin menjadi negara yang control the world. Jadi mulainya dari 1900.
Saya ulangi lagi ceritanya, Anda bosan-bosan tetapi Anda akan paham maksud saya, sehingga tahu nanti apa yang harus dilakukan dengan bisnis kita. Bayangin, sesuatu yang besar nanti bawa ke bisnis kita. Bahwa waktu 1900, dunia dalam keadaan sangat genting waktu itu, semua negara hampir dalam kondisi perang. Inggris adalah negara yang disebut the sun always shine. Jadi saking besarnya wilayah jajahan dia, kolonialisasi, kolon itu usus ya, dan menghasilkan shit gitu ya. Jadi kenapa disebut kolonialisasi, jadi ngerti kan? Oke, kita lanjut nanti. Jadi Inggris tuh besar tapi semua di-challenge, semua negara men-challenge dia. Belgia, Portugis, Spanyol, Perancis dan lain sebagainya. Sehingga Inggris merasa perlu ally. Dan di 1904 delegasi Inggris datang ke Amerika untuk mengajak Amerika sebagai negara yang belum tidak dijajah dan tidak menjajah. Negara Amerika dikenal waktu itu dengan penghasil sumber energi. Jadi kita tahu John Paul Getty, Rockefeller adalah mereka-mereka yang menghasilkan dari crude oil dibuat menjadi kerosin atau minyak bakar. Dia tahu ini yang kontrol. Kemudian setelah Tesla menciptakan listrik, kemudian siapa lagi yang listrik diciptakan, mereka memerlukan gasolin untuk juga bahan bakar Ford untuk mobil dan lain sebagainya. Terus diubahlah dari kerosin menjadi gasolin atau bahan bakar minyak untuk kendaraan dan lampu dan lain sebagainya, untuk genset dan lain sebagainya. Amerika so powerful, bahkan ketika diajak delegasi Inggris untuk mengajak Amerika menjadi junior ally, dibawalah Amerika ke Eropa. Ini dosa pertama, kegoblokan pertama bangsa Inggris, memperkenalkan Amerika pada sisi lain dunia. Jadi Amerika melihat, oh Eropa tuh begini gitu ya, teknologinya begini. Begitu mereka balik, mereka rapat, Amerika rapat besar. Mereka bilang, ternyata Eropa teknologinya ketinggalan 50 tahun dari Amerika. Anda tahu ya, sahabat semua. Kalau Anda tahu bahwa Perang Dunia Pertama 1918, 1914, itu senjatanya locok, jadi klek door satu ya. Tapi Amerika sudah revolver, begitu nembak dek itunya muter sendiri, revolvernya muter sendiri. Jadi saya ingetin lagi bahwa kembaran saya itu film Last Samurai, si Tom Cruise, waktu dia bertempur terakhir dengan para samurai, itu Amerika sudah pakai tembakan yang dedet gitu ya. Dan itu sudah otomatis. Jadi teknologi Amerika sudah 50 tahun lebih advance daripada teknologi Eropa. Amerika melihat ini adalah peluang untuk menaklukkan dunia. Kemudian 1906 Amerika pertama kali 1 jam terbang. Jadi pesawat Amerika ciptakan. Dunia terpesona sekali lagi, dan sejak saat itu Amerika punya grand plan ini menaklukkan dunia. Itu ya. Oke. Kemudian ketika tahun itu negara-negara jajahan, semua negara-negara jajahan wilayah Eropa itu diinfiltrasi oleh CIA untuk merdeka. Karena itu gerakan dunia hampir sama, mulai dari Afrika Selatan, India, Indonesia, Thailand nggak pernah dijajah, Malaysia, semua negara bergerak hampir sama di tahun 40-an, 45 puncaknya. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika adalah strateginya yang namanya dekolonialisasi. Dekolonialisasi adalah Amerika ingin Eropa tidak kaya lagi dengan seluruh negara jajahannya dilepas gitu ya. Karena itu Amerika mensupport kemerdekaan Indonesia, mensupport kemerdekaan banyak negara, mensupport. Sekali lagi ini bajingannya dia. Jadi jangan menganggap itu pahlawan ya. Dan itulah disebut global theater. Tanpa global theater ini Pak Karno ngambil momen gitu ya. Dia tahu Pak Karno, saya bisa berulang-ulang menyatakan dari sisi lain seorang yang luar biasa. Dia ngelihat global theater ini, dia manfaatkan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, akhirnya semua negara merdeka. Gandhi di India, kemudian Zulfikar Ali Bhutto, kemudian di Amerika Latin dan lain sebagainya. Anda yang lebih pintar dari saya untuk pelajaran sejarah. Yang saya mau mengingatkan sekarang, kita mirror, kita cermin tadi kita bawa. Nah, ketika China dengan strateginya pertama ingin menaklukkan dunia, karena penting China menaklukkan dunia, China melakukannya berbeda. Kalau Amerika dengan military approach atau pendekatan militer, China melakukan pendekatan dengan economic approach. Jadi dua-duanya melakukan kolonialisasi, hanya China menggunakan kolonisasi 5.0 yang disebut economic approach, Amerika menggunakan military approach.
Economic approach ini luar biasa karena tidak terasa. Bahkan kekomunisannya Cina pun tidak terasa, gitu ya. Kefasisan gerakan bernegara berideologi tidak bertuhan itu pun tidak terasa. Bahkan kita sekarang yang nganggap Hitlernya itu Trump gitu ya, bukannya yang tidak bertuhan gitu, yang fasis itu ya Trump gitu, bukannya. Saya bukan pembela Trump ya, hanya diingetin aja bahwa betapa dahsyatnya propaganda itu bisa merubah mindset kita semua. Nah, tujuan kita sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekan putusan pemerintah, bukan, sekali lagi sabar ya, sabar. Ini tujuannya adalah kita supaya ekonomi kita Anda berdaulat, kita berdaulat, saya berdaulat gitu. Nah, balik lagi ke cerita kita 5.0 itu begini caranya. Mereka menggunakan strategi namanya closed loop. Closed loop itu begini, kita kasih contoh Bali ya. Jadi kalau ada turis datang ke Bali, turis Cina nih terutama, apa yang dilakukan oleh kolonialisasi 5.0? Jadi dia beli hotel, kemudian dia beli restoran, kemudian dia beli cafe, kemudian dia beli tempat oleh-oleh, kemudian dia punya tour and travel. Begitu kapal dari China datang, dijemput oleh tour travel dia, bawa ke hotel dia, makan di restoran dia, terus nonton tari kecak, terus lihat ini segala macam 1-2, kemudian balik lagi. Itu adalah kolonialisasi 5.0 gitu ya. Dan mereka bayarnya pakai apa? Pakai Alipay. Pakai mereka digitalnya dia. Jadi nggak ada kita megang uangnya pun tidak gitu ya. Nanti semuanya interbank di dalam bank. Balik, itulah 5.0. Anda udah tahu, saya ulangi ini berkali-kali, tapi ini demi pemahaman saya harus ulangi berkali-kali. Kemudian apa yang dilakukan oleh misalnya di Sulawesi Selatan ada perusahaan tambang, itu juga sama, mesinnya dari Cina, produknya dari Cina, teknologinya dari Cina, uangnya dari Cina, TKA-nya dari Cina, bayar pun pakai yuan gitu ya. Jadi yuan mendadak menjadi cadangan devisa. Saya bilang kok bisa ya segitu naifnya kita menerima cadangan devisanya kita pakai yuan gitu ya. Dan saya sih nggak setuju, tapi monggo ya Pak, kalau pemerintah ngambil itu sebagai sebuah kebenaran versi dia, mereka bertanggung jawab. Kita cuman sisi lain, the other flip of coin, sisi lain dari koin kita lihat kan, bos ini bos gitu ya. Nah, itu adalah close loop. Tujuan mereka adalah mereka itu lahannya terbatas, produksinya terbatas. Berapa ton mereka sehari perlu telur, berapa ton mereka sehari perlu pangan, berapa ton mereka perlu sumber daya alam mereka untuk membuat pabrik-pabrik mereka berjalan. Mereka memerlukan kuasi teritori atau perluasan teritori gitu ya, kuasi teritori. Dan kita tahu bahwa kalau how the world work adalah cara dunia bekerja adalah Eropa adalah negara produsen, Amerika adalah negara produsen, kemudian sumber bahan bakunya dari Afrika untuk Eropa, sumber bahan baku Amerika Latin untuk Amerika Utara, dan Asia kebanyakan adalah market. Jadi begitu China jadi produsen, maka China harus punya sumber bahan baku. Jadi Asia Tenggara adalah targetnya China. Jadi yang tadinya, dan ingat, beda market. Kalau negara itu dijadikan market, negara tersebut nggak boleh miskin, nggak boleh kaya. Jadi di trap antara 3.500 sampai 5.000. Tapi kalau negara bahan baku itu harus miskin. Seperti Afrika harus miskin, Amerika Latin harus miskin, penuh dengan hutang. Amerika Latin penuh dengan hutang. Dan jadi mengapa kita di trap? Karena kita negara penghasil untuk negara produsen. Kita nggak boleh jadi negara produsen. Ini kurang ajar. Ini namanya 5.0. Nanti saya ceritain bagaimana kurang ajarnya on to hot Amerika gitu ya. Sabar. Jadi balik lagi kita ke penyeimbang sekarang. Penyeimbang. Apa yang Amerika lakukan? Amerika sama bangsatnya gitu. Jadi bayangin, dia saat ini negaranya sejak tahun 71 memprinting dolar tanpa underlying emas gitu ya. Nah, yang terjadi adalah nilainya. Jadi apa underlyingnya? Underlyingnya adalah hutang. Nanti teman-teman saya kasih berapa hutang dunia yang menjadi underlying IMF to print money-nya dolar. Kurang ajar nggak? Saya ulangi lagi ya. Saya akan kasih kepada teman-teman link yang setiap detik itu akan nambah karena beban bunga dan besarnya pinjaman uang negara-negara asing untuk jadi underlying-nya IMF untuk dolar printing money. Jadi dolar printing money-nya pakai dolar. Jadi gini, misalnya negara Papua Nugini, ini kita lepas pakai ini ya, strateginya obor. Papua Nugini pinjam uang dari IMF katakanlah 4 billion dolar gitu ya. Di pembukuannya di sini adalah hutang, di sini adalah pemberi utang IMF. IMF minta Amerika print, cetak kasih ke sini.
Berdasarkan apa Fed ngeprint? Berdasarkan hutangnya Papua Nugini. Begitu Papua Nugini membayar balik, itu menjadi asetnya IMF. Kita tahu kan 26% pemilik IMF adalah Amerika, dan untuk voting right-nya perlu 75%. Saya ulangi lagi. IMF itu untuk mengambilkan resolusi perlu 75% suara. Sementara suaranya Amerika 26%, alias kalau Amerika tidak pernah setuju, suaranya paling pol 74%. Kesimpulan, nggak pernah ada resolusi. Jadi IMF punya Amerika, ya. Itu kurang ajar satu, harus diterangin terus. Supaya jangan bangga sama asing, jangan bangga sama aseng. Itu tujuannya. Bangga itu sama putra bangsa kita sendiri, dengan ide kita sendiri, dengan teknologi kita sendiri. Mau boleh kampungan, mau nggak efektif, tapi hasil produksi bangsa ini. Kalau itu disupport, kita menjadi negara besar. Jangan bilang, bangsa Indonesia nggak efisien mesinnya. Attitude orang Indonesia males. Ya lu yang buat males. Lu hakimi kita dengan kayak gitu ya. Sebagai bapak bangsa, Anda harus menjadi seorang bapak gitu ya. Dan bapak itu ya harus ngayomi. Mau dari 5 anaknya 1 nakal, ya harus ngayomi. Itu anakmu. Jangan bilang anak gue cuma 4, ini bajingan gitu ya. Gak bisa begitu bernegara. Anda gak boleh menghukum anak sendiri. Salah, ajari. Salah, beneri gitu ya. Mereka kurang ajar, mereka durhaka. Biarin anak durhaka, tapi Anda adalah seorang ayah, Anda seorang ibu. Sebagai pemimpin, ayomi mereka.